Bab 186-190. Hudu dan Wu Jiang juga kembali ke kediaman mereka, baru kemudian mereka tahu bahwa persidangan telah dimulai. Sial, perhitungan waktunya salah, uji coba sudah dimulai, kita harus pergi ke hutan mayat infernal secepat mungkin, di mana separuh lainnya dari Kaisar Hantu Kembar masih disegel. Sekarang danau dingin telah dihancurkan, Kaisar Hantu ini juga merupakan tubuh yang terluka parah. Jika kita membiarkan keduanya menjadi satu, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Belum terlambat, ayo cepat pergi. Hudu juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar, tetapi mereka berdua bekerja sama untuk melukainya sebelumnya. Ya, Wu Jiang juga setuju. Orang-orang di Honggu juga sepertinya sudah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wu Jiang juga merasakan bahwa hanya ada sedikit orang di Hongshan saat ini. Valley Master, semuanya sudah siap, kamu bisa pergi. Sosok hitam dengan hormat berkata kepada Hong Ye. Ayo pergi, sisa yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat akan mengirim beberapa orang untuk menjaga Gunung Merah. Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Hong Ye juga berkata, setelah berbicara, sejumlah besar orang muncul dalam formasi teleportasi luar angkasa yang mengarah ke hutan mayat infernal. Sudah hampir sampai, kali ini tujuan kita adalah lantai 3 hutan mayat neraka. Di luar hutan mayat, bahkan karena formasinya, ada banyak orang dari sekte super yang menjaganya. Ketiga Xiao Yan juga terus berjalan menuju kedalaman gua. Selain itu, 7 bayangan hitam yang bergegas menuju Xiao Yan sebelumnya, tiba-tiba beberapa dari mereka diledakkan oleh serangan api besar Xiao Yan, dan perlahan berubah menjadi asap biru dan menghilang ke udara. Bayangan hitam lainnya jelas sangat kuat, bahkan di bawah serangan api kuat Xiao Yan, mereka hanya terguncang. Setelah tabrakan singkat, bayangan gelap itu juga tampaknya menemukan bahwa Xiao Yan tidak mudah dikacaukan, dan kemudian berbalik dan berlari ke kedalaman gua. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan melihat ketujuh bayangan yang melarikan diri, dan merasa bahwa aura di dalamnya tampak dipadatkan oleh seseorang, dan aura di kedalaman gua semakin dekat dan dekat. Ketiganya perlahan masuk ke kedalaman gua, dan menemukan bahwa kedalaman gua adalah ruang yang agak luas, dan ada patung berbentuk serigala di ruang yang menonjol. Apa ini? Mu Feng juga melangkah maju dengan berani, dan membelai patung berbentuk serigala itu. Hati-hati, Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menarik tangan Giok Yueru. Karena dia berjanji pada Yueyu untuk menjaga Yueru, dia tentu saja tidak bisa mengingkari janjinya. Alam semesta adalah yin dan yang, gosipnya tidak terbatas, hantu itu hilang, sekarang. Mu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian cahaya biru di tubuhnya menyala. Saat suara Mu Feng jatuh, patung berbentuk serigala di depannya perlahan hancur. Kerikil yang awalnya menutupi tubuh berbentuk serigala dari patung itu jatuh berputar-putar, dan kemudian menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah serigala hidup. Aneh untuk mengatakan bahwa patung berbentuk serigala ini telah berubah menjadi serigala yang hidup, tetapi yang aneh adalah mata Liu Shenwuzu tidak memiliki warna, seolah-olah itu adalah boneka. Ketiganya semua saling memandang. Xiao Yan memutar mata hitamnya dan melihat ke tempat ini dengan hati-hati, karena dia merasakan aura lain dari sini, serigala di depannya sepertinya hanya boneka. Ini harus jauh di dalam gua, karena Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan untuk melanjutkan, dan kemudian api di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba mengamuk, langsung berubah menjadi naga api, menggelinding dengan liar, terbang di dalam gua. Satu demi satu gelombang panas, seperti api berdarah, membakar semua yang ada di dalam gua, dan angin di sekitarnya tiba-tiba meledak, jeritan yang tak terhitung jumlahnya, mendebarkan, sangat menakutkan. Karena bayangan yang menyerang Xiao Yan dan yang lainnya sebelumnya melarikan diri ke sini, dan tidak ada jalan keluar tambahan di sini, maka pasti masih ada di sini, jadi ini adalah pemandangan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan membawa satu tangan di punggungnya, melihat sekeliling dengan waspada dan berkata dengan lembut, aku pikir kamu belum muncul. Setelah berbicara, naga api yang mengendalikan bagian atas kepalanya melintas dan menyerang ke arah asteris-asteris hitam gelap di sebelah kiri. Dalam sekejap, lampu merah dan ki hitam yang menyerang Xiao Yan dan yang lainnya terjerat, membentuk tontonan langka. Naga api di udara, dengan mulut terbuka lebar dan cakarnya menari dengan liar, berjuang keras melawan awan hitam yang berkelap-kelip.
Gelombang panas yang mengepul bertabrakan dengan udara yang suram dan dingin, membuat suara mendesis, yang luar biasa keras. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Yan, dia tiba-tiba menarik kembali naga api, lampu merah segera menghilang, dan sekitarnya menjadi gelap. Di ruang gelap gulita, bayangan hitam menemukan bahwa naga api telah menghilang, dan itu juga bergerak sangat cepat, dan kemudian semua ini tidak dapat lepas dari persepsi Xiao Yan. Setelah berputar di atas kepala Xiao Yan, lampu merah yang berkedip menerangi semua yang ada di dalam gua. Xiao Yan dan ketiganya memandang masa udara hitam di depannya, yang bersinar dengan cahaya genit. Mu Feng memberi Xiao Yan pesan. Hantu jenis ini jelas adalah apa yang Mu Feng kuasai dengan baik, jadi Mu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, belum muncul, apakah Anda ingin memaksa saya melakukannya? Tiba-tiba, dalam masa udara hitam, sebuah suara lama datang, anak manusia, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah hutan mayat, bukan tempat di mana kalian manusia harus datang. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan kami karena menyesal. Dengan suara suram, ada sejumput ancaman. Mu Feng memandang kelompok bayangan hitam dengan dingin dan mencibir, meskipun kalian semua dalam satu, aku masih bisa memaksamu untuk mengungkapkan dirimu yang sebenarnya. Pada saat itu, aku takut semuanya akan terlambat. Sejak saat aku memasuki gua ini, saya telah menemukan banyak kerangka manusia, jadi Anda mungkin membunuh banyak manusia, bukan? Jadi hari ini kamu ditakdirkan untuk dimusnahkan. Hantu dan kita manusia telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Daripada kamu membunuh banyak manusia. Suara itu berkata dengan muram, meskipun tubuhmu memiliki aura aneh, jangan sombong dan cuek. Dulu, banyak orang datang ke sini, penuh kegilaan, tetapi mereka semua mati di sini dan menjadi santapan kami. Membaca buku www.uukansu.com. Kamu pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Meskipun kamu memiliki beberapa aura aneh di tubuhmu, tidak mungkin bagimu untuk bertahan hidup. Setelah kata-kata itu selesai, 6 bayangan fisik tiba-tiba muncul di gas hitam, siang Mu Feng menyerang. Xiao Yan melihat bahwa mereka semua adalah serigala lapar, dengan bentuk yang berbeda, tetapi mereka terlihat sangat ganas. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang sangat besar untuk memeriksa dengan hati-hati bagian atas kepala 6 serigala, dan ada sedikit gas jahat pada mereka. Jelas, mereka tidak baik. Begitu 6 serigala lapar muncul, mereka menatap Mu Feng dengan cermat, seolah-olah itu adalah makanan lesat. Kemudian tubuh serigala yang lapar itu secepat angin, dengan cakar tajam dan gigi serigala, memancarkan cahaya dingin yang suram, dan menerkam Mu Feng dari berbagai arah. Melihat situasi ini, Anda dapat melihat bahwa iblis serigala ini tahu cara menggabungkan serangan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan taktik. Cahaya dingin melintas di mata Mu Feng, mengetahui bahwa serigala ini bukan serigala liar biasa, jadi dia harus berhati-hati agar tidak ceroboh. Xiao Yan dan Yueru bergerak sedikit untuk memberi ruang bagi Mu Feng untuk bertarung. Keduanya menjauh dari Mu Feng beberapa kaki dan dengan lembut menghindari monster serigala ganas ini. Melihat ini, Mu Feng menunjukkan senyum sinis di matanya, menoleh dengan lembut, dan diam-diam menunggu serangan selanjutnya dari monster serigala ini. Xiao Yan juga sangat tenang saat ini, sebulan adalah waktu yang lama, jadi tidak perlu khawatir dengan poinnya. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang berbeda dari masa udara hitam. Dan sejak saya datang ke sini untuk meningkatkan kemampuan saya menghadapi hantu. Lagi pula, saya tidak pernah berurusan dengan hantu, jadi saya dengan hati-hati memperhatikan Mu Feng berurusan dengan serigala lapar ini, dan belajar bagaimana bereaksi dan menanggapi musuh dengan cara keahlian. Yueru juga sama dengan Xiao Yan. Meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya, dia belum pernah bertemu hantu, jadi dia sedikit menggerakkan matanya dan menatap Mu Feng dengan hati-hati. Pada saat ini, Mu Feng menyingkirkan cahaya biru aneh di tubuhnya, dan kemudian cincin na di jarinya berkedip ringan, dan pedang bingking muncul di tangannya. Putaran pertama serangan serigala lapar dengan cerdik dihindari oleh gerakan cepat Mu Feng, dan serangan putaran kedua menyusul. Kemudian menghadapi serangan serigala lapar, Mu Feng hanya memegang pedang panjang, dan kemudian tubuhnya bergerak, seolah-olah seekor domba memasuki mulut harimau dan menyelinap ke dalam pengepungan 6 serigala. Tepat ketika 6 serigala lapar terkejut, Mu Feng bergerak. Pedang panjang di tangan Feng dengan cahaya biru yang sedikit bersinar langsung menebas 6 pedang, menyerang 6 serigala lapar.
Ilmu pedang yang digunakan Mu Feng sebenarnya mengumpulkan ki pertempuran di tubuhnya ke pedang, dan kemudian menebasnya sesuka hati, tetapi dia tidak menggunakannya bersama dengan teknik khusus untuk berlatih ilmu pedang, jika tidak, kekuatannya akan mencengangkan. Tetapi dengan pedang panjang di tangannya dan serangan seperti itu, membunuh 6 monster serigala ini juga ada dalam genggamannya. Pedang panjang di tangan Mu Feng bergetar dan menari, dan semangat juang yang kuat berkumpul di pedang, langsung membentuk sinar pedang di luarnya. Kemudian lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menebas dan menebas serigala lapar. Meskipun mereka dihindari oleh serigala lapar, jumlahnya terlalu banyak. Dalam sekejap, keenam serigala lapar itu dipukul, menyebabkan mereka mengeluarkan jeritan melengking, yang langsung berubah menjadi sinar gas hitam dan menghilang tanpa jejak. Keenam serigala lapar menghadapi trotoar Mu Feng dengan wajah mengerikan. Di luar dugaan, kekuatan sinar pedang dari tangan Mu Feng tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap, 4 serigala lapar berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Dari keduanya, satu terluka parah dan hampir mati, sementara serigala lapar lainnya menatap Mu Feng tanpa cedera. Serigala lapar ini tampaknya menjadi pemimpin dari 5 lainnya. Melihat ini, massa udara hitam di samping juga perlahan mengeluarkan nafas, menuju ke arah patung serigala di angkasa yang tampak seperti tubuh yang hidup tetapi tidak memiliki ekspresi. Pedang Qi menyapu gua, dan pasir serta batu tiba-tiba terbang menjauh di dalam gua, dan kerikil berubah menjadi abu. Untungnya, penglihatan Xiaoyan dan Yueru juga luar biasa, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Sosok Mu Feng menari di udara. Pedang panjang meledak dengan cahaya biru, dan cahaya pedang yang tak tertandingi memaksa serigala lapar yang tersisa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat ini, Mu Feng juga mencibir dan berkata, "Aku belum menyerah, lihat pedangnya." Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat cahaya biru dari pedang panjang di tangan Mu Feng melonjak, dan lapisan cahaya pedang membentuk topeng melingkar yang menyelimuti serigala lapar dan dengan cepat menutup. Tubuh serigala lapar itu melintas ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar dari lapisan selubung pedang, tetapi begitu menyentuh cahaya pedang biru, tubuh serigala lapar itu langsung menyusut. Dalam sekejap mata, serigala lapar mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tubuhnya perlahan ditelan oleh cahaya pedang biru. Melihat serigala lapar ditundukkan sendiri, Mu Feng juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pedang panjang di tangan kanannya mengayun, dan energi pedang yang kuat mengandung aura misterius dari teknik gosip yin dan yang. Sehubungan dengan formula ajaib Mu Feng, dia langsung menyapu, bergerak menuju massa udara gelap menghilang. Saya melihat gas hitam yang langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Kekuatan dari dua properti yang berbeda meledak dalam sekejap, dan ada semburan suara teredam yang keras di udara. Cahaya pedang biru Mu Feng menembus bagian terluar dari gas hitam dalam satu gerakan, dan menembak massa udara bayangan hitam dengan sangat cepat. Saat hendak menabrak, tiba-tiba sebuah jet hitam terbang keluar dari massa udara hitam. Sinar cahaya langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Terdengar suara emas dan besi berpotongan di udara, dan berkas cahaya hitam mengguncang cahaya pedang Mu Feng, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. Oh, Mu Feng juga berkata dengan heran. Xiao Yan melihat ke udara dengan hati-hati, gas hitam berputar dan menari di sekitar massa udara hitam, dan ada jejak kontemplasi di matanya. Tanpa penutup terluar, benda hitam itu memperlihatkan penampilan aslinya. Benda itu sangat mirip dengan gigi serigala, tetapi sangat tebal dan panjang, sekitar beberapa kaki. Xiao Yan juga tidak dapat membayangkan bahwa hantu-hantu ini benar-benar mengetahui jalan senjata. Tampaknya itu benar-benar tidak sederhana. Sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi di gua ini. Melihat gigi serigala terbang dengan tenang, tubuh Xiao Yan langsung memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan momentum besar langsung memenuhi setiap bagian gua. Lapisan cahaya merah perlahan muncul di tubuh Xiao Yan, yang secara bertahap semakin intensif. Meninggalkan sisi Yueru, dia mengambil sedikit langkah menuju gigi serigala di udara. Mata Xiao Yan acuh tak acuh dan dia berjalan perlahan. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Mu Feng juga bertarung dengan penuh semangat, tapi Xiao Yan juga bingung saat dia keluar seperti ini. Di dalam gua, ada suasana tegang, dan konfrontasi antara manusia dan hantu perlahan dipentaskan. Di dalam gua, tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian Xiao Yan juga datang ke depan gigi serigala, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, cahaya merah terpantul pada gigi serigala hitam, terlihat sangat aneh. Mu Feng merasa masih ada perang yang sedang terjadi.
Perang sudah dekat. Di dalam gua, tiba-tiba ada angin suram, lolongan suram yang tak terhitung jumlahnya dan raungan yang menakutkan, seolah-olah mayat hidup berdarah menangis, yang membuat orang merasa ketakutan. Adegan aneh saat ini, saya tidak tahu apa artinya. Di gua yang menakutkan, tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya merah, membungkusnya dengan kuat untuk mencegah sesuatu terjadi. Di atas kepalanya, naga raksasa merah telah bercokol di atasnya gelombang, berputar dan terbang tanpa henti. Cahaya itu juga sangat mencolok, berkedip dengan misteri yang aneh, dan mengikuti tubuh Xiaoyan, perlahan mendekati massa udara hitam. Pada saat ini, suara seram keluar dari gigi serigala massa udara hitam. Saya tidak menyangka akan ditemukan oleh Anda, ini benar-benar mengejutkan saya. Tapi tidak apa-apa, selama bertahun-tahun, kami telah terjebak di sini oleh Anda manusia. Jika Anda tidak pergi, karena Anda ada di sini hari ini, jangan berharap untuk pergi hidup-hidup. Tempat. Pada saat itu, aku akan meninggalkanmu tanpa tulang yang tersisa, dan memakanmu perlahan, haha. Tawa yang suram itu sangat keras. Mu Feng, melihat monster itu, mencibir, jahat, jangan bicara besar, kamu bisa menunjukkan itu jika Anda memiliki kemampuan. Lihat dirimu, kamu bahkan belum menyelesaikan bentuk manusia, dan kultivasimu masih jauh di belakang. Suara itu berkata dengan dingin, manusia bodoh. Apakah menurutmu orang yang mengolah bentuk manusia pasti kuat? Konyol. Izinkan saya memberitahu Anda, kultivasi dalam wujud manusia sangat kuat, tetapi ada beberapa roh alien yang tidak berkultivasi dalam wujud manusia. Tapi mereka sama kuatnya, dan mereka tidak menunjukkan jejak sedikit pun. Disitulah mereka cemerlang. Sekarang kamu siap mati, manusia malang. Begitu kata-kata itu berhenti, angin di sekitarnya menderu, dan lapisan gas hitam perlahan dia berjalan menuju patung berbentuk serigala di ruang yang diguncang oleh Mu Feng di awal. Serigala juga membuka matanya dan menatap Xiaoyan, aura menakutkan terpancar dari serigala putih yang hidup. Serigala putih di ruang angkasa pada awalnya adalah sebuah patung, tetapi setelah maksud Mu Feng, kerikil itu hancur, dan itu adalah serigala putih yang hidup tanpa nafas. Saat massa udara hitam menguasai tubuh serigala putih, aura yang kuat juga terpancar. Serigala putih itu agung saat ini, dengan lapisan aura hitam mengelilingi rambut putihnya. Mengapa serigala putih ini terasa seperti hidup? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah, karena Mu Feng menemukan bahwa ketika Xiaoyan berbicara dengan massa udara hitam di udara, massa udara hitam itu samar-samar bergerak menuju ruang angkasa. Serigala putih hilang. Kekuatan massa udara hitam ini juga tidak menimbulkan ancaman bagi mereka bertiga, tetapi karena kehati-hatian, Mu Feng juga memandang serigala putih dengan waspada. Melihat serigala putih di depannya tampak bergerak, Mu Feng segera tersenyum dan berkata, ayolah, aku telah menaklukkan dan melenyapkan iblis selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan hantu sepertimu. Ini waktu, saya akan membiarkan Anda menggunakannya. Sehingga Anda dapat melihat betapa baiknya saya. Mari kita lihat apakah aku bisa memaksamu keluar dari bentuk aslinya. Mu Feng melenturkan tangannya, dan ki pertempuran berwarna biru langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian menyebar seperti gelombang dalam sekejap. Mu Feng juga tahu bahwa mereka bertiga juga merupakan tim kecil saat ini, jadi mereka tidak berani membiarkan Xiaoyan bertarung sendirian, jadi dia berinisiatif untuk melangkah maju. Melihat ini, Xiaoyan hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat serigala putih di depannya. Apa yang Anda pikirkan? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang kuat, secara alami tidak sulit untuk mengetahui bahwa meskipun serigala putih ini memiliki kecerdasan, muridnya sepertinya tidak benar sekali. Serangan Mu Feng segera bersentuhan dengan gas hitam yang menutupi tubuh serigala putih, dan udara tiba-tiba dipenuhi dengan suara aneh, mencicit, sangat mengejutkan. Di kepala serigala besar di atas serigala putih yang diselimuti ki hitam, sepasang pupil binatang perlahan memancarkan warna yang berbeda. Gas hitam dan cahaya biru, mengikis satu sama lain, memulai pertempuran di udara, dan saling berhadapan dalam. Sekejap, pada saat ini, serigala putih yang diselimuti oleh massa udara hitam tiba-tiba penuh dengan spiritualitas. Mulut serigala itu terbuka lebar, berukuran beberapa kaki. Itu membuka mulutnya dan menggertakkan giginya. Itu sangat ganas. Dua taring hitam di mulut serigala putih membentuk kontras yang tajam dengan bulu di bagian luar serigala putih.
Mereka menari terhuyung-huyung dari kiri ke kanan, diapit oleh sinar cahaya hitam, dengan energi hantu membubung ke langit, sangat kuat. Di udara, seekor serigala yang menggelegar melolong, suaranya seolah-olah hendak merobek langit, dan ia membuka mulutnya yang besar dengan keras dan bergegas menuju Mu Feng. Situasi itu seperti awan hitam menekan, langsung muncul di atas kepala Mu Feng, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Kemudian pemandangan aneh muncul. Pada saat kecemerlangan hitam muncul, murid binatang besar serigala putih juga menatap Yueru, Mu Feng dan Xiao Yan. Serangan serigala putih sebelumnya sepertinya hanya untuk umpan ini. Mu Feng dan Yueru juga bingung dengan kecemerlangan hitam yang aneh ini, dan jatuh ke dalam kelesuan. Sebenarnya, itu bukan untuk menyalahkan mereka berdua. Bagaimanapun, mereka tidak berhati-hati seperti Xiao Yan, tetapi Xiao Yan selalu dapat menginspirasi kekuatan jiwa untuk melindungi alam jiwanya, jadi tidak ada cara serigala putih. Ilusi. Suara terkejut terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Itu adalah suara tuannya, Raja Naga Emas. Ilusi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, saat dia ditatap oleh murid binatang serigala putih, dia hanya merasakan pingsan samar di benaknya, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Yah, aku tidak menyangka hantu ini mengetahui ilusi. Yang disebut ilusi adalah metode untuk menyerang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa orang, melalui kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual mereka sendiri yang kuat, dan beberapa gerakan, suara, gerakan, obat-obatan atau benda yang tampaknya tidak disengaja tetapi tersembunyi untuk membuat pihak lain jatuh ke dalam roh. Dalam keadaan kesurupan, semua jenis halusinasi terjadi. Raja Naga Emas juga berkata, apakah ada salahnya dalam hal ini? Masuk akal bahwa kekuatan hantu ini rendah, sehingga tidak akan membahayakan, dan tingkat ilusi ini terlalu rendah. Selama kamu mengalahkan hantu ini, ilusi itu secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Raja Naga Emas dan Xiao Yan juga berbicara. Dua yang mereka lihat diblokir dan jatuh koma. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan nyala api yang mengerikan tiba-tiba meledak. Karena mereka berdua tidak sadarkan diri, maka mereka bisa menunjukkan keahlian mereka sendiri melawan serigala putih ini. Naga raksasa merah menyala yang telah bercokol di atas kepalanya sedikit bergetar, dan tiba-tiba menyerang serigala putih dengan kecepatan 10 kali lipat dalam sekejap. Seharusnya tidak, bagaimana mungkin kamu? Serigala putih yang awalnya lamban juga memperoleh kecerdasan setelah masa udara hitam menetap, dan kemudian menatap Xiao Yan dan berkata dengan heran, kenapa bocah manusia ini tidak memiliki caranya sendiri. Pada saat itu, seluruh gua sedikit bergetar, dan debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari sekeliling. Dinding batu yang keras di dalam gua semuanya hancur oleh goncangan naga raksasa merah yang berapi-api, yang langsung berubah menjadi debu dan perlahan jatuh. Serigala putih yang diselimuti gas hitam menggerakkan tubuhnya yang besar, dan saat berikutnya, kepala serigala besar itu hendak ditekan di atas kepala Xiao Yan. Mencoba memakan Xiao Yan dalam satu gigitan. Saya melihat naga raksasa merah Xiao Yan tiba-tiba melaju dan berputar, dan cahaya putih susu membentuk seberkas cahaya yang menembak langsung ke kepala serigala hitam besar. Pada saat yang sama, di kepala serigala besar, dua cahaya hitam dan bayangan langsung memancarkan dua kecemerlangan hitam yang kuat, yang berhadapan dengan seberkas cahaya merah. Kecemerlangan hitam itu sangat kuat, dan dalam sekejap mata, naga merah menyala di atas kepala Xiao Yan ditekan. Wajah Xiao Yan agak dingin saat ini, dan dia dengan lembut mengelus cincin di jarinya, dan kemudian penguasa kuno api abadi juga muncul di tangan Xiao Yan. Setelah itu, balas dendam Xiao Yan juga meningkat secara ekstrim, dan suasana mengerikan meletus. Tiba-tiba, naga merah menyala di atas kepalanya muncul kembali, dan penguasa kuno api abadi di tangannya juga memancarkan suhu yang sangat panas, menahan kecemerlangan hitam. Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, lalu menatap serigala putih di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, api membelah gelombang. Aku melihat Xiao Yan menjalin tangannya sedikit gelombang aura merah menyala di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar dengan keras. Hanya dalam sekejap mata, cahaya dari penguasa kuno api abadi, seperti dua naga biru, terus berputar dan menjalin, membungkus kepala serigala hitam besar dan berputar dengan cepat. Naga biru itu berputar semakin cepat, dengan kepala serigala meraung ngeri, berputar di udara. Pada saat yang sama, naga raksasa merah berapi-api di atas kepala Xiao Yan juga memancarkan cahaya merah terang yang tak tertandingi,
dengan panik membakar massa udara hitam, perlahan-lahan menghancurkan lapisan pelindungnya dan mengikis tubuhnya. Kepala serigala raksasa hitam perlahan meredup dan menjadi lebih kecil di bawah rotasi penguasa kuno dan tenda dari konstanta api yang berbeda, berubah menjadi naga biru, secara bertahap menampakkan penampilan aslinya. Suara ketakutan dan kemarahan di tubuh serigala putih sangat keras saat ini. Kedua taring serigala putih sudah kehabisan energi saat ini, dan mereka diserang oleh penguasa kuno Xiaoyan yang bercahaya, dan mereka kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Xiaoyan juga diam-diam menatap serigala putih di depannya. Ki hitam dari serigala putih juga lolos, jelas tidak tahan dengan api aneh Xiaoyan. Perlahan, ki hitam yang mengendalikan serigala putih juga mengungkapkan warna aslinya. Pada saat yang sama, di lantai 3 hutan mayat neraka, mulai tersenyum dan menatap ke kejauhan, bergumam pahit di mulutnya, bagaimana dengan Xiaoyan, bagaimana dengan Raja Baru, selama kamu berani datang ke hutan mayat neraka ini. Lantai 3, kita akan menghitung bersama kebencian baru dan kebencian lama. Di sebelah Mueller, ada hantu mata air terpencil dan hantu-hantu. Xiaoyan juga melihat lebih dekat, wajah sebenarnya dari massa udara hitam di depannya sebenarnya adalah serigala. Namun bedanya serigala ini memiliki sepasang taring yang sangat tajam, tebal dan panjang, yang sangat mencolok mata. Sepasang taring itu ternyata berwarna merah dan hitam, sangat aneh, seolah bertatakan, tidak seperti lahir. Pada saat ini, mata bayangan serigala penuh dengan kengerian, dan ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kepulan asap hitam. Segera setelah itu, asap hitam menghilang seketika, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dengan kedua tangan berbentuk cakar, bergegas menuju Xiaoyan. Itu adalah seorang pria yang tampaknya seumuran dengan Xiaoyan, dengan wajah panjang dan sempit dan ekspresi ganas di wajahnya. Xiaoyan segera berbalik dan menerima serangan werewolf sesuka hati. Dia melihat cahaya hitam yang sangat kuat di atas kepala manusia serigala yang menyerangnya. Sayangnya, persepsi Xiaoyan mengandung aura jahat yang sangat jelas dalam cahaya hitam itu. Xiaoyan berkata sambil mencibir, aku tidak berharap kamu berkultivasi menjadi bentuk manusia. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya sebelumnya. Ini benar-benar berbahaya. Xiaoyan selesai berbicara, penguasa kuno dari api abadi menyala di tangannya, dan menembak bayangan serigala. Manusia serigala mempertahankan penampilan manusianya dan meraung, manusia, aku meremehkanmu sebelumnya. Namun, karena kamu sekarang tahu wajah asliku, ayolah, aku akan bertarung denganmu. Sifat ganas serigala tidak salah lagi. Saya melihat kecemerlangan berkedip di tangan manusia serigala, dan senjata berbentuk gigi serigala sepanjang 2 kaki, satu merah dan satu hitam, tiba-tiba muncul di tangannya. Werewolf sangat cepat, dan ketika bergerak, sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi sekitarnya, mengelilingi Xiaoyan. Karena kecepatan cahaya dan bayangan merah dan hitam, itu sudah membentuk lingkaran cahaya terus-menerus, menjebak Xiaoyan di dalamnya. Wajah Xiaoyan tenang, kakinya sedikit bergoyang, tangannya seperti api merah, dan dia melambaikannya 9 kali berturut-turut. Setiap kali diayunkan, pancaran penguasa kuno dari api yang berbeda akan menjadi lebih kuat. Setelah 9 ayunan selesai, kekuatan yang tak tertandingi, terjepit di antara penggaris yang hancur, menebas dengan marah, dan menyapu manusia serigala dalam sekejap, seolah-olah hendak membuka gunung dan memecahkan gunung. Dengan ledakan keras, seluruh gua bergetar. Kekuatan Xiaoyan penuh dengan kaki ini, dan kekuatan Fen Jue juga merupakan Lingli yang mudah berubah sepenuhnya. Dengan satu kaki menghancurkan serangan manusia serigala, Xiaoyan mengandalkan kekuatan persepsi jiwanya yang kuat untuk dengan mudah mengetahui lintasan bergerak manusia serigala, dan kemudian tanpa menunggu manusia serigala muncul, dia muncul di depannya dalam sekejap. Xiaoyan mencibir di matanya, dan tangan kanannya menebas seperti kilat setinggi 1 kaki di udara. Kaki ini memegang kekuatan api putih susu Xiaoyan, dan kepala manusia serigala muncul seketika, tidak menyisakan kesempatan untuk melarikan diri. Manusia serigala sebenarnya terkondensasi dari energi hantu murni, dan karena ini adalah sarang serigala, ia diubah menjadi bentuk serigala. Selain itu, manusia serigala ini dipadatkan dengan ki hantu yang sangat kuat, dan ki hantu itu suram dan aneh, dan api aneh Xiaoyan adalah yang paling kuat, dan itu sangat kejam, jadi itu juga musuh bebuyutan manusia serigala. Manusia serigala diperingatkan akan bahaya yang mendekat, tubuhnya tiba-tiba jatuh,
lalu dengan cepat berputar di depan Xiao Yan. Dengan rotasi yang cepat dari manusia serigala, seberkas cahaya hitam meledak seketika, bertemu dengan tebasan kuat Xiao Yan. Dua aliran udara yang kuat bertabrakan dalam sekejap, dan segera melepaskan ledakan besar yang menghancurkan langit dan bumi. Dinding batu di sekitarnya tiba-tiba terguncang berkeping-keping, dan seluruh gua runtuh. Untungnya, Xiao Yan mengendalikan kekuatannya, jadi gua itu tidak runtuh. Tubuh Xiao Yan ditutupi dengan api putih susu, dan semua puing yang terbang ke dalamnya terbakar habis. Adapun kekuatan jiwa Xiao Yan, dia telah mengawasi pergerakan manusia serigala dan tidak memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan manusia serigala ini paling banyak setara dengan puncak kaisar manusia bintang 3, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Tampaknya selama serangannya terlalu kuat, manusia serigala akan memancarkan hantu yang suram, aura hantu itulah yang mengimbangi serangannya sendiri. Namun, dalam serangan ini, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghadapi manusia serigala. Jadi pada saat ledakan, Xiao Yan jelas merasa bahwa aura manusia serigala jauh lebih lemah, dan sepertinya rusak parah. Tapi manusia serigala ini juga sangat kejam. Bahkan kaki seperti ini tidak akan membunuhnya, jadi Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, manusia serigala ini benar-benar tidak mudah. Cahaya hitam di sekitar werewolf langsung meredup, tubuhnya juga terluka dalam berbagai tingkatan, dan dia kehilangan kekuatannya untuk bertarung lagi. Manusia serigala jelas tidak memikirkannya, bagaimana mungkin anak manusia ini begitu ceroboh, dan energi hantu di tubuhnya benar-benar terlihat. Ki hantu ini bermutasi dengan menyerap darah Suantian-Tian yang kuat, sehingga seringkali dapat mengimbangi beberapa serangan yang kuat, tetapi kecerdasan manusia serigala jelas tidak setinggi manusia, jelas meremehkan kekuatan Xiao Yan. Pada saat ini, manusia serigala mengucapkan beberapa patah kata di mulutnya, dan kemudian ruang tanpa jalan di depannya membuka pintu kecil dari udara tipis. Manusia serigala berubah menjadi jejak gas hitam, terbang ke pintu kecil dengan kecepatan penuh, dan melarikan diri ke kedalaman gua, menghilang tanpa jejak. Sangat jelas tidak bisa mengalahkan manusia ini, jadi lebih baik pergi dulu. Melihat ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran dia merasa sedikit aneh ketika sedang menyelidiki. Ternyata dia dibutakan dengan metode penutup mata. Kemudian Xiao Yan menempatkan penghalang pada tubuh Yueru dan Mu Feng, dan mengejar manusia serigala yang melarikan diri, hilang. Tubuh Xiao Yan berbalik dalam sekejap, hanya untuk melihat cahaya putih susu berkedip, dan dalam sekejap mata, tidak ada sosok, seperti bintang jatuh. Di dalam gua, Xiao Yan juga mengejar werewolf dengan cepat. Manusia serigala memiliki aura yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, sehingga manusia serigala tidak dapat melarikan diri. Manusia serigala di depan sudah melihat Xiao Yan di belakang saat ini, dan auranya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, betapa liciknya manusia serigala yang benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan auranya, itu benar-benar tidak mudah. Sayang sekali aku telah menanamkan jejak jiwa padamu, jadi semua ini sia-sia. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang sangat besar di alam jiwa dalam pikirannya langsung mengalir gelombang ke segala arah di dalam gua, dan segera menyadari aura manusia serigala, dan kemudian Xiao Yan juga mempercepat dan terus maju. Dalam perjalanan menelusuri, Xiao Yan menyadari bahwa gua itu tidak cukup dalam, dan ada begitu banyak garpu di sekelilingnya sehingga dia tidak tahu kemana dia masuk. Ini seperti labirin bawah tanah, dengan terowongan yang tak terhitung jumlahnya saling silang, dan sulit untuk menemukannya. Karena lorong bawah tanah yang rumit, terbang secara acak juga sangat berbahaya, sehingga sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mengejar manusia serigala tersebut. Poin ini, Xiao Yan juga sangat mengerti saat ini, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja, karena Xiao Yan sepertinya merasa ada sesuatu yang menarik di kedalaman gua ini. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan seberapa jauh dia telah mengejar, manusia serigala sepertinya membalas Xiao Yan, dan manusia serigala itu berhenti di suatu tempat. Sosok Xiao Yan bergerak dan dengan cepat mengejarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan muncul di depan manusia serigala. Melihat manusia serigala yang sekarat di tanah, Xiao Yan berkata dengan ringan, "Aku sudah lama mengatakan bahwa kamu tidak bisa melarikan diri." Setelah berbicara, dia juga melihat sekeliling, dan peti mati yang sangat megah muncul di depan Xiao Yan. Nafas yang kuat. Ada apa di sini?
Xiao Yan melihat sekeliling tempat ini dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya jauh di dalam gua. Di tengah goa yang luas, terdapat undakan ke segala arah. Kemudian, di tangga, sebuah peti mati perlahan terbentang rata. Saat ini, Xiao Yan berada di ujung ruang rahasia. Saat Xiao Yan hendak bergerak maju untuk menyelidiki kebenaran peti mati itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa manusia serigala di sisi lain sedang bergerak. Manusia serigala sekarang telah kembali ke bentuk serigala aslinya, berbaring rata di tanah, menatap Xiao Yan dengan mata hijau gelap. Manusia serigala berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kekuatan jiwamu bisa begitu kuat? Kamu hanya tentang kekuatan Kaisar Pertempuran Manusia Bintang 3. Tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat, ini tidak mungkin." Xiao Yan tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang ini lagi. Segala sesuatu antara kamu dan aku sudah berakhir, dan itu berakhir dengan kematianmu. Jika kamu bisa berkultivasi menjadi bentuk manusia, itu berarti kekuatanmu cukup bagus. Mungkin Anda memberitahu saya apa peti mati di depan saya, dan saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi." Mimpi, manusia adalah orang yang tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Manusia serigala juga berkata dengan putus asa. Jelas, jejak jiwa Xiao Yan di manusia serigala menyebabkan banyak kerusakan pada manusia serigala. Lagi pula, tubuh manusia serigala ini juga dihancurkan oleh Xiao Yan. Hancur, dan kekuatan jiwa juga cukup kuat untuk menghadapi tubuh jiwa ini. Xiao Yan berdiri diam, melihat bahwa manusia serigala tidak bekerja sama-sama sekali, dan penguasa kuno api abadi di tangannya juga perlahan-lahan dibungkus oleh api yang berbeda, dan cahaya merah menyilaukan dipancarkan dari penguasa, seolah-olah hendak melahap segalanya. Manusia serigala di tanah menggelengkan kepalanya dengan lemah, matanya penuh keputusasaan, dan mulut serigala mengeluarkan lolongan serigala yang sunyi. Api aneh pada api aneh penguasa kuno abadi berputar secara otomatis, dan kemudian perlahan turun, nyala api cahaya langsung menutupi manusia serigala, perlahan memurnikan dan menelannya. Senyum tipis muncul di mata Xiao Yan, dan cahaya putih susu di sekitar tubuhnya langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi pemandangan sekitarnya dalam radius 10 meter. Bahkan di dinding batu yang gelap, ada cahaya api putih susu yang redup. Pada saat yang sama api putih susu di tubuh Xiao Yan bersinar terang, energi api putih susu yang mengelilingi kepala manusia serigala juga meningkat. Manusia serigala dalam sorotan cahaya berjuang tanpa henti. Jiwa yang lemah akan berubah menjadi bentuk manusia dan kemudian kembali menjadi bentuk serigala lagi. Jeritan serigala yang melengking di mulutnya terus berlanjut. Perlahan, tubuh werewolf menjadi semakin kecil, dan sepertinya akan disempurnakan dan menjadi bagian dari ketiadaan. Sialan manusia, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Manusia serigala juga berkata dengan mengerikan. Pada saat ini, cahaya merah dan gelap keluar dari mata menyihir manusia serigala, yang sangat aneh. Segera, tubuh werewolf tiba-tiba memudar, dan seluruh tubuh langsung menembus kelompok energi api Xiao Yan dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dua sinar cahaya, satu merah dan satu hitam, muncul di udara, dan kecemerlangan yang menyilaukan langsung meledak, menembus kelompok energi api Xiao Yan dalam satu gerakan, menembus udara dan melarikan diri. Wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tanpa diduga, dua taring merah dan hitam bukan hanya senjata. Ada dua kekuatan jiwa yang berbeda yang tersembunyi di dalamnya, dia adalah Trinitas, begitulah adanya. Oke, hari ini aku akan melihat seberapa jauh kamu bisa melarikan diri. Setelah berbicara, Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di tangan kirinya, dan dengan sedikit gerakan tangan kanannya, cahaya hitam di udara langsung memblokir segalanya. Saat dia mundur, dia mengambil jejak hantu hitam di udara ke telapak tangannya. Melihat gas hitam samar di telapak tangannya, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Werewolf, aku bisa melihat bahwa kamu sangat pintar, tapi sayang sekali aku bertemu denganku. Aku tidak akan tertipu dengan mudah olehmu. Sekarang itu berakhir." Setelah berbicara, cahaya putih susu muncul di telapak tangan, dan langsung menyelimuti gas hitam, dan kemudian jiwa manusia serigala hitam juga kabur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa dua taring, satu hitam dan satu putih, terbang menuju peti mati. Suara gemetar terakhir manusia serigala datang, bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat melarikan diri dari sini, jadi mati saja dengan peti mati tanpa langit ini. Hahaha.
Sebelum manusia serigala selesai berbicara, dia ditelan oleh api putih susu Xiaoyan. Kemudian, sejumlah kecil kekuatan mengalir ke tubuh Xiaoyan di sepanjang telapak tangannya. Energi hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan spiritual saya melalui pemurnian dan melahap api aneh saya sendiri. Ketika kekuatan kecil mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan merasakan lumpur dengan prasasti kelahiran, gerakan ajaib. Di pil istana, volumenya sebenarnya membengkak sedikit. Meskipun volume ekspansi ini kecil, namun tidak luput dari persepsi Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat senang dengan hal ini. Lagi pula, meskipun Nigong Wan telah dibuka, kekuatan mentalnya terlalu kecil, yang membuat tirani Xiaoyan dari master formasi pertempuran menjadi tidak mungkin. Setelah dipamerkan, sekarang berbeda. Mengetahui manfaat energi hantu ini, Xiaoyan pun tertawa. Hantu ini benar-benar hal yang baik. Xiaoyan juga menjilat lidahnya. Menurut perkiraan Xiaoyan, kekuatan mentalnya saat ini juga meningkat, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan bintang 3 Dodi. Hehehe, anakmu bisa dianggap sebagai berkah terselubung. Sosok Raja Naga Emas juga muncul di ruang ini. Guru, hehe. Xiaoyan juga tersenyum dan menatap tuannya, Raja Naga Emas. Awalnya, saya khawatir apakah ki hantu yang kuat ini akan memengaruhi Anda. Lagi pula, ki hantu ini dapat merusak pikiran orang. Sekarang tampaknya kekhawatiran saya tidak perlu. Anda memiliki perlindungan api yang berbeda, dan api aneh Anda sangat aneh. Itu benar-benar dapat memurnikan dan melahap energi hantu untuk meningkatkan kekuatan spiritual saya, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mendengar ini, Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya gelombang lagi pula. Tidak ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan sela-sela ini. Tapi jangan terlalu cepat senang. Ruang di sini benar-benar tertutup, dan sepertinya kamu tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Raja Naga Emas juga melihat sekeliling dan berkata. Mendengar ini, Xiaoyan juga merupakan kekuatan jiwa besar yang langsung muncul ke segala arah. Hanya ada satu hasil penyelidikan Xiaoyan. Maka dia hanya bisa memasuki ruang rahasia tempatnya sekarang, tapi hanya ada satu cara untuk masuk. Itu adalah pintu kecil yang baru saja dimasuki Xiaoyan, tapi sejak Xiaoyan memasuki ruang rahasia ini, pintu kecil ini juga telah ditutup. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, masih mustahil untuk menembus pintu kecil ini. Penyelidikan tidak membuahkan hasil, dan Xiaoyan juga berjalan menuju ruang rahasia selangkah demi selangkah. Ada banyak tulang manusia dan jaring laba-laba di seluruh ruang rahasia, tetapi yang mengejutkan tidak ada satu tanaman pun. Ruang rahasianya sangat luas, tetapi yang paling mencolok adalah peti mati di tangga tengah ruang rahasia. Tidak baik, ketika Xiaoyan melihat peti mati di tangga, dia tiba-tiba menyadari bahwa dua taring di tangan manusia serigala yang telah dimakan oleh pemurniannya sedang bergerak menuju peti mati. Kedua taring itu bukan manusia serigala, dan ada juga dua jiwa di dalam taring itu. Jadi menurut tebakan Xiaoyan, kedua taring itu kemungkinan besar adalah kunci untuk membuka peti mati ini, dan manusia serigala itu juga penjaga peti mati ini.